Keesokan paginya, Gilgam dan koki yang lain mendapati Jiong sedang kesal sembari memukuli ikan polak kering sampai hancur. Ia begitu marah dengan apa yang dilakukan raja tadi malam. Lalu kemudian, Jiong menyajikan sup ikan polak yang barusan ia hancurkan. Rasa supnya memang terasa lezat seperti biasa, tapi raja rupanya tidak ingat dengan kejadian tadi malam. Ia merasa telah melakukan sesuatu kepada koki kesayangannya itu sehingga Jiong terlihat marah kepadanya. Sampai kemudian Kasim Changson memberitahukan jika tadi malam Raja Yihon menempelkan bibirnya ke bibir Jiong. Sementara itu, saat Jiong hendak kembali ke dapur, ia bertemu dengan Gonggil, penyelamat Gilgam. Ia memberitahukan Jiong agar Gilgam selalu berhati-hati terhadap dayang istana, karena penyerang Gilgam adalah seorang dayang. Dan di sana, Gonggil menemukan tusuk rambut milik dayang tersebut. Tusuk rambut berwarna perak itu mirip dengan tusuk rambut yang ada di tangan saudaranya yang terbunuh di dalam istana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dayang itu adalah dayang Selir Kang Mokju. Ia memberitahukan Selir Kang jika belakangan ini pelawak raja, Gonggil, berkeliaran di sekitar Jiong. Mereka pikir Gonggil memiliki perasaan kepada Jiong. Sementara itu, utusan Ming akan segera datang ke istana. Seperti yang sudah-sudah, istana akan menyambutnya dengan meriah dan mempersiapkan hadiah besar untuk mereka. Kebetulan, utusan yang datang adalah utusan yang terkenal tamak, sehingga mereka ingin memberikan hadiah 200 keping perak agar hatinya senang. Raja tentu tidak setuju dengan usulan tersebut. Harta yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras rakyatnya. Hanya demi mementingkan orang lain dan memanjakan mereka, pejabat-pejabat pemerintah itu malah mengorbankan kerja keras rakyat. Jadi, Raja Yihon ingin mereka menyiapkan penyambutan untuk dinasti Ming yang sederhana saja. Saat Raja keluar dari aula pemerintahan, Kasim Chang memberitahunya jika Selir Kang Mokju ingin bertemu. Tapi Raja menolak, ia malah memikirkan Jiong dan tanpa sadar berjalan ke arah dapur istana. Sebelum akhirnya disadarkan oleh Kasim. Entah mengapa, saat harinya cukup berat, ia selalu teringat dengan Jiong. 마음은 이리 무거운데. 맛있게 드시니 저도 기분이 좋네요. Karena kejadian ciuman tadi malam, Raja merasa malu untuk bertemu dengan Jiong. Ia bahkan menolak untuk makan malam dan berulang kali menolak hidangan dari Jiong. Sampai akhirnya Raja Yihon luluh juga. Entah karena perutnya yang lapar atau memang dia merindukan Jiong. Jiong pun menghidangkan sup ayam untuk menghangatkan perut Yihon. Seperti biasa, Yihon begitu menikmati makanan dari Jiong. Dan di sana, jantung Yihon mulai berdebar ketika ia melihat Jiong. Jiong pun mulai merasa nyaman melihat Raja Yihon tersenyum dengan masakannya. 가슴이. Hari itu, Raja menjalani pemeriksaan fisiknya bersama Pangeran Jesan, paman sang raja. Jika Jiong tidak salah ingat, Pangeran Jesan adalah pihak keluarga yang menjadi raja setelah memimpin pemberontakan. Dan biasanya, setelah pemeriksaan akan ada makan-makan bersama. Di sana, Selir Kang Mokju berencana untuk menarik perhatian raja yang mulai berpaling darinya dengan menghidangkan makanan kesukaan raja. Ia memerintahkan Koki Meng untuk membuat sup dingin. Jiong tidak diam saja. Ia juga ingin memasakkan hidangan untuk raja dan Pangeran Jesan.
dan ia pun memutuskan untuk membuat sinizel atau dalam bahasa Koreanya tonkatsu. Melihat hidangan Jiyoung, selir Kang Mok-ju dengan sengaja menyenggol meja hidangan dan membuat tonkatsu milik Jiyoung yang sudah ia hias dengan cantik jadi rusak. 예쁘게 됐는데 다시 빨리빨리. Singkatnya, pemeriksaan fisik raja pun telah selesai. Menurut tabib, fisik raja sehat walafiat. Hanya saja karena kemarin sempat puasa, untuk sementara raja harus menghindari sup dingin. Dan karena selir Kang Mok-ju tak tahu perihal ini, jadinya hidangan yang ia sajikan, yakni sup dingin dengan ayam betina untuk raja dan pangeran Jason, yang mana katanya adalah hasil buatannya sendiri dan bermakna agar raja tak mudah terbuai dengan wanita lain, tidak tersentuh oleh pangeran Jason dan juga raja. Mereka berdua justru melahap habis hidangan tonkatsu milik Jiyoung. 절대로 내년에 가만두지 않을 것이다. Kemudian, raja dan pangeran Jason pun ingin memberikan hadiah kepada Jiyoung. Selir Kang yakin Jiyoung pasti ingin meminta sesuatu yang besar, atau bisa jadi hati sang raja. Jiyoung sebenarnya ingin tasnya ditemukan, tapi tidak mungkin ia berkata hal ini di hadapan orang lain. Jadi, ia hanya ingin sayuran yang segar tersedia di dapur istana. 내가 얼마든지 보내주마. Keesokan harinya, tas milik Jiyoung telah ditemukan oleh Song Jae. Ia lalu memberikannya kepada Raja Yihon dan menyarankan kepada raja untuk memberikannya kepada Jiyoung sebagai hadiah. Singkat cerita, utusan dari dinasti Ming bernama Yukun telah datang. Ia datang membawa 3 koki kelas 1 pribadi karena tidak menyukai makanan kerajaan yang mana adalah masakan Korea. Sementara itu, Raja Yihon mengajak Jiyoung ke kebun istana, di mana isinya ada berbagai sayur segar dan buah, serta ada bunga yang juga ditanam. Menurut sejarah yang pernah Jiyoung baca, ini adalah rumah kaca pertama di zaman Joseon. Dan kebun di istana ini bisa sebebasnya Jiyoung masuki karena ini adalah hadiah dari sang raja untuk Jiyoung. Di sana, Jiyoung menemukan cabai, yang mana menurut kerajaan, cabai adalah tanaman beracun karena begitu pedas. Raja bingung, rupanya tanaman cabai sangat membuat Jiyoung kesenangan. Ia lalu memberikan tas yang Jiyoung cari-cari sebagai tanda permintaan maafnya karena tadi malam sudah mencium Jiyoung. Jiyoung tidak percaya seorang raja meminta maaf kepadanya. Ia lalu bertanya mengapa raja bermurah hati kepadanya. Yihon pun malu karena ia hampir saja berkata jika ia mulai menganggap Jiyoung sebagai wanita. Tapi raja malah berbohong dan berkata karena ia suka dengan masakan Jiyoung. Saat hendak pergi, Raja Yihon tersandung dan Jiyoung berusaha meraih tangan Yihon, sehingga kemudian membuat mereka berdua sama-sama terjatuh. Setelah terjatuh, Yihon pun khawatir karena tangan Jiyoung terluka. Tapi Jiyoung tidak mempermasalahkannya karena buku Mangunrok yang ia percayai, buku itulah yang membawanya kemari telah menghilang. Raja dan Sejong yakin kemungkinan buku tersebut terjatuh dari tas Jiyoung. Raja berjanji akan mencari buku tersebut setelah urusan dengan dinasti Ming selesai. Singkatnya, Raja Yihon akhirnya bertemu dengan utusan dinasti Ming, Yukun, dan ketiga koki hebatnya, Tang Bailong, Ya Fei-siu, dan Kong Wenli. Di sana Yukun menyampaikan keinginan kaisarnya agar kerajaan Joseon memberikan upeti yang 2 kali lipat dari sebelumnya.
termasuk mereka ingin budak wanita dan juga tanaman ginseng. Yihon tidak yakin apakah upeti tersebut benar-benar keinginan dari kaisar atau hanya akal-akalan dari Yukun saja. Pada saat itu, Jiang ingin meredakan ketegangan dengan menghidangkan kudapan manis yaitu makaron. Dan rupanya saat merasakan kudapan tersebut, para ketiga koki sampai tidak bisa berkata-kata saking enaknya. Hal ini kemudian memicu Yukun untuk mengadakan kompetisi memasak. Kokinya melawan koki kerajaan Joseon. Dan siapa yang menang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, Yihon tahu jika memang sedari awal Yukun ingin mengadakan kompetisi ini. Makanya ia membawa 3 koki andalan dengan berpura-pura tidak mau makan makanan Joseon. Jiang terlihat kurang percaya diri. Ia yakin koki dari dinasti Ming adalah koki yang hebat. Tidak mungkin ia bisa mengalahkannya. 갑자기 나라의 운명을 짊어지라 그러시면 어떡하냐고요. 이 나라 만백성을 위해 한번 해보거라. Kompetisi ini bukan kompetisi memasak biasa. Pangeran Jaesan dan selir Kang Mokju sungguh menantikan hal ini. Karena jika Raja Yihon kalah, maka ini bisa menjadikan alasan mereka untuk menjatuhkan sang raja. Bahkan, selir Kang meminta Koki Meng untuk menaruh sesuatu di masakan Jiang agar saat kompetisi berlangsung mereka kalah. Pejabat pemerintah yang juga bekerja sama dengan Pangeran Jaesan, Sung In-jae, menemui Yukun dan memintanya untuk memeras raja jika mereka menang. Ia bahkan memberikan buku catatan pemerasan Yukun kepada raja agar kaisar dari dinasti Ming tidak mengetahuinya. Dan pihaknya akan membantu koki yang dibawa Yukun agar mereka menang. Yukun tertawa melihat kesetiaan pejabat pemerintahan Raja Yihon terpecah belah. Ia tidak yakin pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Yihon bisa bertahan lama. Sekarang, mereka harus mengalahkan koki raja yaitu Jiang. Ia memerintahkan Ya Pei-shiu untuk mencari tahu seberapa hebat koki yang ada di istana ini. Di tempat tinggal Pangeran Jaesan, mereka semua yang merencanakan pemberontakan telah menunggu hari ini, di mana Yihon akan digulirkan. Menurut mereka, kedatangan dinasti Ming benar-benar menjadi langkah awal mereka. 이번 경합은 새로운 조선 왕조에 내가 오고 있습니다. Singkatnya, pada hari itu Jiang harus keluar istana dan pergi ke penggilingan untuk menggiling cabai yang sudah ia keringkan sebelumnya. Cabai ini akan ia gunakan untuk melawan koki dari dinasti Ming. Saat ia ingin minta izin kepada raja, Yihon rupanya ingin ikut. Dan kemudian mereka berdua pun menyamar sebagai rakyat biasa saat pergi ke pasar. Sementara mereka ke pasar, rupanya Ya Pei-shiu datang ke dapur istana dan menantang salah satu koki untuk berduel dengannya. Di pasar, sembari menunggu penggilingan selesai, Yihon dan Jiang berpisah sebentar. Yihon mencari hadiah-hadiah untuk ia berikan kepada Jiang, termasuk gantungan buku Mangunrok. Sementara Jiang membeli sekuntum bunga iris biru yang menurut Jiang bisa membantu menenangkan pikiran dan bagus jika ditaruh di dalam kamar Raja Yihon. Pada saat itu, Jiang hampir saja ditabrak gerobak seorang pedagang. Beruntung, Yihon dengan cepat menolongnya, tapi bunga-bunga itu terjatuh ke tanah yang becek. Jiang dan Yihon lalu memungut bunga tersebut dan di sana mereka malah saling ejek sembari menorehkan lumpur ke pipi masing-masing. 너도 뭐가 좀 묻었구나. 왜 이리 오거라. 하지마. 이리 오. Singkatnya, saat pulang ke istana, Jiang terkejut melihat dapur sudah berantakan.
Dari cerita Gilgam, salah satu koki dinasti Ming menantang mereka untuk memotong daun bawang dan mereka semua kalah. Jiong kesal karena koki dinasti Ming tidak sopan. Berani-beraninya ia masuk ke tempat orang lain dan membuat kekacauan. Ia lalu menyemangati mereka semua untuk tidak pantang menyerah melawan koki dari dinasti Ming. Kehadiran Ya Peisu di sana dianggap Bailong buang-buang waktu saja. Tapi menurut Ya Peisu, ia jadi tahu senjata rahasia para koki Joseon, yaitu cabai. Keesokan harinya, kompetisi pun diumumkan, di mana kompetisi dibagi menjadi 3 ronde. Ronde pertama, para koki harus membuat daging atau ikan yang belum pernah dilihat atau belum pernah dimasak sebelumnya. Ronde kedua, para koki harus memasak makanan lawan. Artinya Joseon masak makanan dari dinasti Ming, begitu pula sebaliknya. Ronde ketiga, mereka harus membuat sup dengan ginseng, di mana sup adalah menu andalan dari dinasti Ming. Dengan begitu, Yukun begitu yakin akan menang, sehingga ia pun langsung meminta hadiah yang tidak masuk akal, yaitu 100 wanita dan seluruh ginseng Joseon. Yihon pun tidak tinggal diam. Jika Yukun ingin menaikkan hadiah, maka ia akan melakukan hal yang sama. Ia ingin dinasti Ming mengirimkan tepung dan juga tebu dalam jumlah yang tidak terbatas. Yukun ragu karena ia harus bicara dulu kepada kaisar. Tapi karena ia yakin ia akan menang, maka ia pun menyetujuinya. Kompetisi ini akan diadakan dalam waktu 5 hari lagi, dan pada saat itu semua koki diminta untuk melakukan persiapan. Ketika penentuan kompetisi selesai, Jiong lalu memberikan pesan kepada Ya Peisu jika pisaunya ketinggalan di dapur mereka, dan Jiong sudah mengembalikannya di depan pintu kamarnya. Rupanya pisau milik Ya Peisu sudah Jiong tumpuli sebagai pengingat jika mereka, koki dari istana Joseon, tidak bisa dianggap remeh. 기대라 사신단. Jiong lalu rapat untuk menentukan masakan yang akan mereka kompetisikan. Untuk kompetisi ketiga, yaitu sup dengan ginseng, Jiong ingin membuat samgyetang ayam dengan isian. Menurut koki yang lain, tidak mungkin bisa membuat samgyetang dengan waktu terbatas. Maka dari itu, Jiong membutuhkan pressure cooker atau panci presto yang belum ada pada zaman itu. Tapi, Jiong ingat, pada zaman Joseon ini, ada satu orang pandai besi yang mungkin bisa membuatnya. Saat Jiong membicarakan hal ini kepada Yihon, Yihon berkata orang yang dimaksud Jiong adalah panglima di istana yang sudah lama tiada. Ia bernama Jang Yongsil. Tapi, menurut Kasim Chang, mungkin keturunannya bisa membantu. Seingatnya, ada seorang pemuda keturunan Panglima Jang, yaitu Jang Chung-seng yang tinggal di kampung halamannya dan juga pandai membuat sesuatu dari besi. Jiong lalu minta izin kepada raja untuk menemui Jang Chung-seng. Sekaligus, ia ingin mencari beberapa bahan segar langsung dari alam. Awalnya raja ingin ikut, tapi Kasim Chang melarangnya karena sedang banyak tamu di istana. Maka dari itu, raja pun mengutus Sejong untuk menemani Jiong. Tapi karena perasaan cemburu Yihon sedang bergejolak, ia pun membuat rencana. Sejong ia perintahkan kembali ke istana dan ia akan menggantikan Sejong menemani Jiong bersama Gonggil. Untuk menipu semua orang yang ada di istana, maka kemudian Sejong mengumumkan jika raja sedang tidak sehat dan tidak bisa untuk ditemui. 갑자기 몸이 불편하시다니. 그럼 그리들 아시고. Tapi
Desas-desus jika sebenarnya Raja Yihon pergi bersama Jiong menyeruak ke telinga Pangeran Jaesan. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Jiong maupun sang raja. Singkatnya, Jiong dan rombongan telah sampai di sebuah rumah kecil tapi dipagari, dan di sana ada tulisan siapapun yang masuk akan menghadapi kematian. Sebagai seorang raja, Yihon tidak peduli. Ia tetap masuk sampai kemudian sebuah meriam menembakkan isinya. Rupanya isinya bukanlah peluru, melainkan makanan Jipang, beras yang diproses seperti brondong. Lalu kemudian muncullah pemuda gempal bernama Jang Chunseng. Ia bertanya siapa dan mau apa mereka semua. Setelah tahu jika Jiong dan Yihon yang mengaku sebagai Sejong adalah orang istana, Chunseng langsung mengusir mereka semua karena ia sangat membenci orang-orang istana yang bisanya memanfaatkan orang setelah itu dibuang, seperti pamannya Jang Yongsil. Yihon ingin mengungkapkan siapa dirinya, tapi ditahan oleh Jiong dan Gonggil karena bisa saja berbahaya. Sebelum pergi, Jiong memberikan Chunseng sebuah gula, bahan tambahan agar Jipangnya terasa enak. Meski sempat luluh karena Jiong memberikan resep agar Jipangnya lebih enak, tetap saja Chunseng enggan membantu Jiong. Pada saat mereka menunggu di depan rumah Chunseng, tiba-tiba hujan turun dengan deras, dan Jiong pun kepikiran untuk membuat pajon, makanan khas dari Busan, karena Chunseng asli dari Busan. Saat itu, Gonggil dan pengawal raja bertugas mengipas-ngipas pajon yang sedang digoreng, sehingga Chunseng pun keluar karena mencium masakan yang enak. Setelah dibujuk untuk makan bersama, Chunseng pun mencoba pajon buatan Jiong, dan ia pun langsung teringat dengan makanannya saat ia masih kecil, sehingga akhirnya ia pun mau membantu Jiong. 우와! 정말 내 어릴 적! 아이고 당신 위해서 만드는 거 아니니까 진정하셔. 감사합니다. 진짜 감사합니다. 나도 감사하고. Sementara itu, di istana, kabar jika raja sedang keluar bersama Jiong didengar oleh Yukun dari Sung Inje. Saat itu, Yukun berbicara bahasa Korea agar kokinya Bailong tidak paham apa yang mereka bicarakan. Dari sana, Bailong tahu jika ada sabotase serius pada kompetisi kali ini. Ia lalu menyamar dan memberitahukan Koki Om jika Jiong dan Yihon dalam bahaya. Koki Om langsung bergegas memberitahukan Kasim Chang dan juga Song Jae. Song Jae pun bergegas pergi membawa panglima kerajaan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, akhirnya panci presto yang Jiong inginkan telah selesai dibuat. Mereka semua bergembira dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba, Jang Chunseng mendapatkan alarm jika ada penyusup seperti asasin mendekati rumahnya. Meski sudah ditembaki meriam, rupanya asasin tersebut jumlahnya cukup banyak. Pertarungan pun pecah dan Jiong sempat terluka. Pada saat hendak melarikan diri, tiba-tiba tutup presto terjatuh. Chunseng berjanji akan memperbaikinya dan membawanya ke istana. Di tengah pengejaran, Song Jae datang menyelamatkan mereka semua. Tapi karena syok, Jiong pun jadi pingsan. 눈 좀 떠보거라. 괜찮아. Saat ia sadar, ia pun meminta untuk segera kembali ke istana karena hari ini adalah hari kompetisi. Raja Yihon, Jiong, dan rombongannya kemudian bergegas kembali ke istana. Mereka harus sampai sebelum jam 3 sore. Sementara itu di istana, semua orang sudah bersiap untuk berkompetisi. Yukun dengan yakin Jiong dan Yihon tidak akan kembali dengan selamat. Maka ia memutuskan untuk membatalkan kompetisi ini.
Di sana, Bailong berusaha menenangkan Yukun dan menyuruhnya untuk bersabar, karena ia yakin Raja dan Jiong akan kembali. Dan akhirnya, tepat di jam 3 sore, rombongan Raja dan Jiong kembali dengan selamat meski mereka semua kelelahan. 이제 실력 발휘 좀 해볼까요? Jiong dan Raja kemudian bersiap mengikuti kompetisi. Ronde pertama dengan tema daging atau ikan yang belum pernah dimasak atau dilihat sebelumnya pun dimulai. Jiong pede dengan pemilihan hidangannya kali ini. Namun, saat daging sudah di dalam rebusan, Kok Kim Min mengatakan jika cabai bubuk yang akan mereka gunakan telah menghilang di gudang penyimpanan. Jiong begitu bingung. Ia ragu dan harus berpikir cepat olahan apa yang akan ia buat selanjutnya. Di saat itu, ia pun terpikir satu menu, yaitu daging sapi rebus, tapi dipadu dengan arak merah. Semua arak di dapur mereka, Jiong tumpah ke dalam kuali dan direbus bersama daging. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat daging direbus bersamaan dengan alkohol. Di sana, Jiong pun terkejut karena koki utama dari dinasti Ming, yaitu Ya Pei Xiu, tiba-tiba mengeluarkan bumbu yang kata mereka rahasia, dan dari kejauhan, Jiong bisa mencium bau cabai. Tapi, ia tidak mau menuduh mereka mencuri cabai bubuk miliknya. 왠지 익숙한 이 매운 냄새는 대체 뭐요? 아니야, 아닐 거야. Singkat cerita, waktu pun telah habis dan saatnya mencicipi hidangan dari kedua tim. Hidangan pertama dari Jiong. Sekali gigit, daging buatan Jiong benar-benar lumer. Yukun saja sampai meremelek saking lezatnya. Tapi, karena dia harus menang, tetap saja ia berkata hidangan Jiong hanyalah seonggok daging rebus. Lalu, giliran koki dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Ya Pei Xiu. Mereka membuat kung pao ayam dengan bumbu pedas rahasia. Menurutnya, bumbu pedasnya lah yang membuat menunya tidak pernah dibuat, dilihat, dan dirasakan oleh siapapun. Rasa ayamnya tentu saja enak, dipadu dengan rasa pedas dari cabai yang ia gunakan. Lalu tibalah pengumuman siapakah yang akan memenangkan ronde pertama ini. Tiba-tiba, Jiong dengan berani meminta untuk para koki mencicipi makanan masing-masing. Awalnya Yukun menolak keras, karena hal tersebut tidaklah penting. Tapi, bagi seorang koki, Bailong menginginkan hal yang sama. Dan rasanya, kompetisi ini bisa adil jika kedua koki tahu rasa makanan masing-masing. Bailong kemudian merasakan daging buatan Jiong. Ia tidak menyangka masakan sederhana ini bisa sangat enak. Ia tidak boleh sampai meremehkan Jiong. Sementara Jiong, setelah mencicipi masakan Ya Pei Xiu, ia pun tahu cabai bubuk yang mereka gunakan adalah cabai bubuk miliknya yang telah menghilang. Jiong pun bertanya, jika mereka tidak mencuri cabai bubuk mereka, dari mana Ya Pei Xiu mendapatkan bahan tersebut? Sementara, bahan itu belum ada dimanapun. Ya Pei Xiu kekeh berkata jika ia tidak mencurinya. Salah satu pejabat pemerintah dari Joseon yang memberikan bubuk cabai itu kepadanya, dan dia adalah Pangeran Jaesan. 제산대군? 사실입니까? Pangeran Jaesan lalu berpura-pura menjelaskan jika sebagai pengamat hidangan istana, ia mengira bubuk cabai itu tidak berguna, makanya ia menyerahkannya kepada Ya Pei Xiu. Sementara Bailong kecewa kepada Ya Pei Xiu, padahal Ya Pei Xiu sudah tahu jika lawan mereka akan menggunakan cabai. Bisa-bisanya ia malah menerima bahan tersebut untuk
hidangan mereka. Karena pergulatan tersebut, akhirnya diputuskan jika pertandingan babak pertama dihitung seri saja. Tapi dengan syarat, jika babak selanjutnya masih seri, maka akan dinyatakan dinasti Ming pemenangnya. 抱歉，英报的态度是多亏你。 나도. Setelah pertandingan, Raja Yihon marah besar kepada Pangeran Jaesan karena sudah bertindak seenaknya dengan dapur istana. Bisa-bisanya ia malah mengambil bahan yang sangat penting dan berkata tidak tahu apa-apa. Sementara hal ini pun telah didengar oleh Ibu Ratu. Meski alasan Pangeran Jaesan tidak tahu jika bahan itu sangat berguna, apa keuntungan Pangeran Jaesan melakukan hal tersebut? Di kediaman selir Kang Mokju, ia ingin Ko Kimeng melancarkan aksinya di ronde kedua besok. Jika Ko Kimeng menolak, maka ia akan mengancam ibu Ko Kimeng. Keesokan harinya, ronde kedua kompetisi memasak dengan tema memasak makanan pihak lawan pun dimulai. Pihak koki dari dinasti Ming menggunakan bunga teratai emas yang besar atau bisa disebut lotus root sebagai hidangan utamanya. Sementara Jiang memilih memasak bebek Peking terkenal dari ibu kota utara dinasti Ming. Yukun yakin Jiang akan gagal karena memasak hidangan tersebut, apalagi bebek, sangat susah. Bahkan kokinya saja, Bailong ragu membuatnya. Di tengah kompetisi, Jiang begitu kesulitan karena tangannya masih sakit. Yihon jadi khawatir kepadanya. Beruntung ada Koki Om yang membantunya. Namun, pada saat harus memotong bebek yang sudah matang, Ko Kimeng yang ditugaskan malah melukai tangannya, sehingga ia tidak bisa melanjutkan tugas tersebut. Dan hal ini digantikan oleh Gilgem yang sudah berlatih sebelumnya. Rupanya, semua ini adalah rencana mereka, karena Ko Kimeng jujur kepada Jiang jika dirinya tengah diancam. Ko Kimeng sengaja mengajarkan teknik memotong kepada Gilgem dan berpura-pura terluka di kompetisi agar ia tidak menghancurkan hidangan Jiang. 连夜盛杂粮饭，来国与 썰 때는 먹기 좋게 한입 크기로 黄金莲香深沁。 고소한 마장 소스를 곁들인다. Singkatnya, waktu pun telah habis dan hidangan siap disajikan untuk dinilai di hadapan raja dan juga Yukun. Hidangan dari koki dinasti Ming, yaitu hidangan dari kuil. Rasanya begitu lezat sampai-sampai Yukun berkata, apakah masakan Joseon seenak ini? Dan di sini terungkap jika Bailong bisa berbahasa Joseon. Hal tersebut membuat Yukun kesal karena merasa dibohongi. Lalu selanjutnya adalah hidangan bebek Peking dari Jiang, di mana Yukun belum apa-apa sudah menjelek-jelekan masakan tersebut. Ia yakin Jiang bakalan gagal. Tapi ketika hidangan tersebut masuk ke dalam mulutnya, seketika Yukun pun menangis karena rasa bebek Peking buatan Jiang benar-benar sempurna. Ia berkata, ini adalah makanan terenak yang pernah ia makan. Serta Yukun mengakui jika Jiang benar-benar koki yang hebat. Pada episode kali ini, hubungan Jiang dan juga Yihon semakin dekat di tengah intrik dari Pangeran Jaesan dan juga selir Kang Mokju. Jiang menemukan Mangunrok, tapi buku itu kembali kepada pemilik aslinya, yaitu Raja Yihon. Jiang mencari bantuan Chunseng untuk membuat panci presto, hingga harus menghadapi serangan berbahaya sebelum kembali ke istana. Kompetisi melawan koki dari dinasti Ming pun dimulai. Dan meski kehilangan bahan penting, Jiang berani berimprovisasi demi bisa bertahan. Dari sini tersirat pesan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, melainkan jembatan hati yang menyatukan, serta bahwa keberanian
Ketulusan dan kreativitas dapat mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.